Halo semua, kembali lagi di sisi lain podcast PKBI. Perkenalkan, saya Tri Handayani sebagai moderator pada hari ini. Kali ini saya bersama dengan remaja PKBI. Boleh dikenalkan Kak, namanya siapa? Ya baik, perkenalkan nama saya Vidya Fatmawati. Saya sebagai fasilitator remaja PKBI Kaltim dan sekarang saya berada di Youth Center Cipta Ceria Etam PKBI Kaltim. Di Youth Center saya sebagai divisi ketua respon bencana remaja dan sekaligus menggarap sebagai fasilitator konselor pendidikan remaja. Oke, selanjutnya ada seorang yang sangat luar biasa nih dari bidang seni. Ayo kita perkenalkan siapa Kak namanya? Perkenalkan, nama saya Teguh Budianto. Saya profesi Kak? Boleh. Kalau profesi saya sebetulnya itu guru seni budaya. Itu sih. Mungkin kalau selain guru, mungkin kalau di sekolah saya itu megang bidang digital, itu media ini ya. Intinya megang Instagram, misal megang sosial media, YouTube dan media-media informasi lainnya mengenai sekolah. Mungkin itu. Oke, makasih Kak. Selanjutnya kan sebelum kita ke materi selanjutnya, kita bakal baca CV-nya Kak Teguh dulu ya. Dengan nama Teguh Budianto SPD. Itu penggiat seni dan guru. Lalu riwayat kerjanya itu sambilannya itu freelance, potret artis dan ilustrator, yaitu dari pertengahan tahun 2015 sampai sekarang. Itu dia mendesain logo, ilustrasi buku anak, cover, buku dan potret sketch. Terus epologue awal tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021. Itu seperti mendesain sepatu, artikel dan ilustrasi. Terus di Ukiyo itu awal tahun 2020 sampai sekarang, yaitu seni mural dan ilustrasi. Selanjutnya ada 3D printing Samarinda, itu pertengahan tahun 2021, awal tahun 2020 itu landscape builder. Pekerjaan tetap Kak Teguh ini ada di SMA Negeri 11 Samarinda dari awal tahun 2021 sampai sekarang, yaitu sebagai guru seni budaya, editor tim digital sekolah, guru pembina Sanggar Seni Seria SMA 11 Samarinda. Terus latar belakang akademik dan organisasi itu, Kak Teguh itu berkuliah di Universitas Mula Warman di jurusan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2015. Beliau juga aktif dalam kegiatan himpunan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semasa kuliah. Aktif dalam teater Bastra semasa kuliah dan dia bersekolah di SMA Negeri 2 Samarinda angkatan ke-32, lulus pada tahun 2015 dan aktif dalam kegiatan teater di sekolah. Itu adalah CV dari Kak Teguh Budianto. Selanjutnya itu kan kita udah berkenalan nih dengan dua narasumber kita pada hari ini. Hari ini nih kita memiliki tema yang kita angkat itu adalah mengkampanyekan kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas dengan mengimplementasikan lewat ramah digital. Selanjutnya nih kita mau berbincang-bincang sama Kak Vidya dulu. Kak Vidya nih kan sebagai salah satu kader kan di PKBI, benar atau enggak Kak? Iya benar banget. Bener. Ya saya mau tanya nih kan lagi booming isu-isu terkait disabilitas, benar nggak sih Kak? Ya benar, terutama pada kekerasan seksualitas pada para remaja disabilitas. Oke, saya mau tanya nih Kak, kan kayak Kakak sebagai kader PKBI itu kan kenapa sih kayak tertarik gitu terhadap kesehatan reproduksi remaja, khususnya untuk anak-anak disabilitas atau remaja disabilitas? Nah jadi gini, alasan saya tuh yang pertama pasti karena kan setiap para remaja, setiap manusia itu memiliki hak untuk bereproduksi. Reproduksi itu apa sih? Itu kan kembali, produksi itu menghasilkan, yang artinya kembali menghasilkan apa yang dihasilkan, keturunan, buah hati. Nah, mengingat lagi yang kedua adalah tingginya kasus yang menimpa kekerasan seksual kepada para penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak remaja, itu pada 12 tahun terakhir meningkat sebanyak 800%. Jadi bukan hanya sekadar 100%, tapi sudah meningkat sampai 800%. Nah, di situ membuat saya sebagai remaja ingin mengimplementasikan hak dan suara serta menyampaikan apa aja sih yang sebenarnya dirasakan oleh para remaja disabilitas itu terkait tentang kesehatan reproduksinya. Mereka kan sebagai remaja juga memiliki hak ya untuk
mendapatkan pendidikan terkait kesehatan reproduksi. Iya. Sedangkan kita sendiri saja nih yang bisa dibilang non disabilitas, yang fisiknya utuh, yang intelektualnya baik, itu aja masih sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sering terjadi pelecehan seksual, sering terjadi kekerasan yang kita alami. Mungkin tidak secara fisik, tapi bisa sering terjadi secara mental, bullying, membawa-bawa fisik. Habis itu ya body shaming lah ya bahasa yang zaman sekarang ini. Terus setelah itu minimnya informasi terkait kesehatan reproduksi kepada para remaja disabilitas karena sering dianggap remeh. Jadi mereka sendiri pun kadang tidak tahu apa sih itu tentang kesehatan reproduksi. Bagian tubuh mana mereka yang boleh disentuh dan tidak disentuh sendiri tuh mereka masih belum tahu. Kebanyakan seperti itu. Oh, begitu ya Kak Vidya. Dari pernyataan Kak Vidya tadi, kalau misalnya usaha Kak Vidya nih buat kayak mengimplement usahanya tuh buat mereka jadi tahu tentang kayak kesehatan reproduksi pada remajanya itu gimana, kayak usaha-usahanya supaya mereka tuh tahu kayak gitu. Nah ini salah satunya adalah nanti kedepannya saya akan menjalankan suatu program yang di program itu ada penyuluhan dan pelatihan terkait kesehatan reproduksi. Sasaran utamanya jelas pasti remaja, karena apa? Kebanyakan itu yang sering mengalami pelecehan seksual itu kan remaja, terutama lagi remaja disabilitas. Saya ada mendengar suatu kasus itu remaja perempuan digauli oleh tetangganya dan pas dicek bidan ternyata sudah hamil 6 bulan dan dia sendiri itu tidak tahu kalau itu ternyata termasuk dari kekerasan SGBV atau kekerasan gender, yang kekerasan yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu sendiri kan pasti berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Tips usaha yang saya lakukan selanjutnya adalah untuk melakukan pendidikan tentang kesehatan reproduksi terutama para remaja disabilitas. Sebelumnya akan dibuat penyuluhan terlebih dahulu, lalu habis itu membuat pelatihan. Tapi di sini target utamanya bukan hanya untuk para remaja disabilitas, tapi yang non juga, karena pelakunya itu kan sudah pasti bukan yang disabilitasnya, tapi yang nonnya itu yang sering menjadi bahan pertanyaan, mengapa tega melakukan hal seperti itu. Nah nanti di program itu, di kegiatan tersebut, para remaja yang non disabilitas akan kami berikan sedikit pengarahan, bukan sedikit sih, banyak, hanya saja mungkin ada beberapa step yang akan kita buat nanti. Mungkin salah satunya nanti adalah pemberian ruang pendapat untuk para remaja disabilitas untuk menyuarakan pendapatnya mereka, haknya mereka, dan apa yang mereka rasakan ketika mereka mengalami pelecehan. Karena pelecehan itu tidak hanya merusak fisik ya, tetapi juga merusak mental seseorang, intelektual seseorang. Bener sekali. Terus tadi kan Kak Vida bilang dari usaha-usahanya itu kan dari kayak penyuluhan, terus kayak mau pelatihan kayak gitu-gitu sama program-program gitu kan Kak. Terus kayak ada nggak sih kendala-kendala yang bakal ditemui kayak gitu dari saat kayak mau menjalankan programnya atau gimana kayak gitu? Kendalanya yang pertama pasti malas ya, rasa malas. Itu kendala yang harus sangat pertama kali dilawan. Terutama pada remaja-remaja saat ini sangat minim untuk rasa pedulinya terhadap sesama. Remaja sekarang lebih menekankan kepada kesibukannya sendiri, asik pada dunia sendiri. Kalau zaman sekarang kan pada sibuknya ke gadget ya, gadget, melihat ada kekerasan ataupun ada sesuatu hal yang tidak baik, bukannya cepat ditanggapi nih, tapi malah dibuat story. Kasihan ya, nggak ada yang nolongin, padahal sebenarnya dia sendiri bisa menolongin, seperti itu ya. Ini sering terjadi. Terus habis itu kendala yang selanjutnya adalah karena orang disabilitas ataupun para penyandang difabel itu mungkin merasa malu, merasa dirinya ini tidak baik ataupun kurang mampu, sehingga saat kita melakukan pendekatan mereka menutup diri mereka. Nah kendalanya itu lebih di situ,
dan bagaimana cara kita untuk membuka dirinya mereka agar mereka mau bergabung dengan kita, mau mengetahui apa saja itu tentang isu-isu kesehatan reproduksi, mau menjaga kesehatan reproduksinya mereka, dan mau mengeluarkan apa yang mereka rasakan selama ini terkait mungkin mereka pernah mengalami pelecehan seksual ataupun hal yang lain, sehingga mereka tuh beranggapan bahwa orang-orang lain itu bakal melakukan hal yang sama ketika mereka dekat dengan kita. Dan juga yang pasti sekarang adalah nggak semuanya mengetahui dan menyadari bahwa kesehatan reproduksi itu penting. Terus kalau misalnya kayak yang anak-anak yang normal nih kan, siapa tahu dia tuh melakukannya tuh karena misalnya dia juga kurang wawasan tuh ternyata tentang kesehatan reproduksi, makanya dia kayak yang Kak Vidya jelasin, kayak mungkin menggauli anak yang disabilitas kayak gitu, seperti apa tuh maksudnya? Nah, ini kurangnya wawasan dari mereka itulah karena mereka mengedepankan mungkin nafsunya ya. Jadi itu mereka menganggap hal itu hal sepele, hal remeh. Sedangkan kan yang non disabilitas saja itu kadang ada yang perempuan pasti kan mengalami menstruasi. Misalnya kalau mereka memiliki disabilitas fisik, untuk membersihkan darah ataupun menstruasinya sendiri saja itu pun sudah susah ya. Terus mengapa yang normal itu ataupun remaja normal itu tega melakukan hal itu? Nah di situ mengapa, makanya pas sasaran nanti kegiatan yang ingin saya lakukan nanti itu tidak hanya melibatkan para remaja disabilitas tapi juga yang non. Karena apa? Agar mereka lebih memiliki wawasan yang luas. Apa sih dampak dan resikonya ketika mereka melakukan itu? Kedepannya itu apa yang bakal terjadi? Apa kemungkinan besar hal terburuk terjadi? Dan hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya itu apa yang akan terjadi jika mereka melakukan hal itu? Mungkin yang pertama pasti hamil ya. Terus habis itu yang kedua yang pasti rusaknya mental. Yang ketiga pasti seseorang menjadi menutup dirinya. Padahal anak disabilitas itu juga mereka bukan berarti mereka kekurangan itu mereka menganggap dirinya itu ingin dikasihani. Tidak, mereka tidak berpikiran untuk dikasihani atau mendapatkan belas kasihan. Tetapi sadar diri dari kita itu juga penting. Untuk apa? Untuk menjaga sesama hak, menjaga sesama kehormatan setiap umat manusia itu sangat penting. Jadi untuk kegiatan nanti perlu juga meningkatkan wawasan untuk para remaja yang non disabilitas. Tidak hanya pelakunya, tidak hanya remaja dengan remaja, tetapi juga banyak, ada orang tua, ada anak-anak. Nah, cuma ini lebih kesasarannya ditekankan untuk para remaja karena para remaja itu yang lebih tinggi untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka masih mencari jati dirinya. Oke. Berarti karena remaja itu masih mencari jati diri, makanya perlu diadakan seperti penyuluhan atau pelatihan tentang kesehatan reproduksi seperti itu, Kak Vidya. Iya. Oke. Untuk meningkatkan wawasan yang mereka juga. Oke, terima kasih Kak Vidya. Selanjutnya kita mau ke Kak Teguh nih. Kak Teguh kan di bidang kesenian ya, Kak? Iya. Bener ya. Pertama sih saya mau tanya nih, kesibukan akhir-akhir ini apa ya, Kak? Kayak aktivitasnya apa aja nih? Kalau kesibukan akhir-akhir ini kan lagi ada pelatihan di sekolah karena ini kan lagi ini ya, apa namanya, kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Jadi kebetulan SMA 11, saya kan di SMA 11 nih. SMA 11 jadi sekolah penggerak angkatan pertama di Kaltim, salah satunya dari 3 sekolah. Itu banyak PR di kami. Ya entah kurikulum baru, otomatis perangkat ajar modelnya baru. Iya. Sebetulnya modelnya nggak jauh berbeda dengan yang lain, hanya saja banyak ilmu-ilmu baru atau enggak model penyusunan baru, alur-alur pengajaran yang up to date kan. Iya benar. Nah, yaitu jadi kita yang guru-guru baik muda, senior, junior ataupun yang sepuh sekalipun mau tidak mau harus belajar. Mungkin kesibukan akhir-akhir ini yang paling padat mungkin di wilayah saya sebagai guru mungkin. Kalau misalkan di bidang kesenian ya apa ya, paling masih menggambar. Kayak misalkan ada orang order logo ya saya bikin logo. Ada orang kemarin ada sempat ditawarin pameran psikologi, kan lagi ngadain pameran nih psikologi kalau nggak salah. Itu ada yang nawarin, Kak mau nggak ini
ngisi jadi apa, ngisi pameran karya. Oh ya boleh. Ya saya kalau ditawarin ya iya aja. Kalau misalkan selagi masih sanggup secara waktu ya ya gas aja kan gitu. Kapan lagi ditawarin kan? Iya, benar. Gitu. Mungkin untuk kesibukan akhir-akhir ini mungkin itu sih. Iya, lebih ke kurikulum baru ya Kak Ya, sama keseniannya kayak gitu di undang-undang. Terus mau tanya nih, kayak Kakak tuh kenapa sih kayak tertarik sama seni kayak gitu? Apa ya, kalau misalkan tertarik sama seni itu kan semua orang tuh punya ketertarikan sama seni ya, kayak misalkan Vidya, Mbak, pasti semuanya punya ketertarikan sama seni. Tinggal nanti tuh kemana tertariknya, ke arah mana. Misalkan ada yang suka tari, ada yang suka gambar berarti seni rupa, ada yang suka ekspresi, ngerekam dirinya, main TikTok berarti dia masuk media rekam, ya kan, menyanyi dan lain sebagainya, masuk musik. Nah kalau saya sendiri dari kecil tuh nggak tahu ya, kalau saya sih ingat saya tuh dari TK memang suka gambar. Cuma kata orang rumah tuh memang dari kecil tuh, kebetulan bapak saya kan dulu kuli. Jadi tuh suka ada ini alat-alat kuli yang pensil pensil tuh. Jadi ya namanya ikut bapak kerja, nggak ada maksudnya dulu juga nggak ada mainan lain kan. Ya itu aja, pensil itu aja, coret-coret dinding apa segala macam. Itu mungkin jadi terbangun ya, suka terbawa seni gitu ya. sampai sekarang. Coret-coret dinding ya. Ya untungnya itu sih, saya masih nggak sekedar coret-coretan masa kecil, tapi alhamdulillah di saya juga kalau misalkan seni juga ngebuat apa ya, enak lah, hati tentram lah bahas seni, karena kan seni itu bentuk ekspresi kan. Iya benar. Jadi enaknya itu. Jadi Kakak tuh jadi penggarap seni tuh dari kapan, apa dari yang kecil-kecil, dari mulai belajar? Kalau misalkan secara dunia profesional kayak misalkan udah nerima pesanan, dipanggil orang, itu mungkin kalau tahun 2015 berarti saya kelas 3 SMA itu udah mulai orang udah mulai masuk kelas 3 SMA. Itu juga gara-gara teman kayak kamu kok belajar gini-gini aja, kok kamu cuma gambar gini-gini aja, kenapa nggak coba gambar ini, kenapa nggak coba bikin logo dan lain sebagainya, kenapa nggak coba sentuh ranah digital. Saya waktu itu bilang ya sudah nanti belajar, ternyata belajar makin kesini kok ternyata ya ada aja yang masuk. Ya saya nggak jadikan kegiatan berkesenian itu nyari duit, enggak, karena kan ada orang-orang yang mungkin lebih butuh itu, makanya saya nggak terlalu ngejar di bidang itu, karena orang tua juga nyarankannya kalau bisa itu hobi. Gitu. Ya kalau ada rezeki dari situ ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, berkarya terus kan gitu. Iya benar. Terus ini kan Bapak Kakak di bagian Bapak lagi masih muda ya. Kakak ini kan di bagian apa, seni rupa kan, kayak lebih Terus kayak bagaimana menurut Bapak kayak mengimplementasikan gambar itu terkait isu kesehatan reproduksi anak disabilitas dan remaja disabilitas saat ini kayak gitu. Nah, kan kalau misalnya kita berbicara sama ini, kan kalau dulu kan banyak bikin mural. Ya kan, bikin mural di dinding-dinding, jalan-jalan kota, mural. Nah, kalau misalkan mural itu kan nggak semua orang lewat jalan situ, nggak semua orang lewat dinding situ. Jadi sekarang juga udah eranya ramah digital, udah semua orang nggak punya gawai. Iya benar. Ya kan? Benar. Hampir ya 98% masyarakat Indonesia itu pasti punya gawai. Iya benar. Yang punya HP, pasti punya akun Instagram lah, apalagi minimal akun Facebook deh. Iya benar. Ya minimal akun Facebook. Nah, gimana caranya? Kita apalagi mbaknya juga sama Vidya sebagai penggiat ini kan kesehatan kan, kesehatan dan kesehatan remaja lah gitu kan, itu ngebuat ini informasi-informasi yang sekiranya penting bagi mereka tuh juga tersampaikan, ya kan. Nah kalau cara implementasinya tuh ada banyak sebetulnya. Kalau misalkan mural itu sudah kurang engaging, maksudnya kurang menarik, kita bisa nampilkan infografis. Nah kalau misalkan kita ini kan ini isunya agak sensitif nih karena kesehatan reproduksi nih. Kayak misalkan pasti nggak ada beberapa remaja yang kayak iya pasti ini loh kok vulgar betul ini. Nah, kan kita pasti kita nggak bisa menyangkal kalau isu kesehatan reproduksi, alat kelamin dan lain sebagainya itu tuh masih isu sensitif di Indonesia. Biarpun di luar negeri itu udah isu yang bahkan diajarkan dari SD misalnya, di kita tuh kita harus sadar itu isu sensitif. Jadi gimana caranya isu yang sensitif ini dibalut sama yang lebih bisa dibilang tidak terlalu visualnya, tidak terlalu vulgar, tapi cukup menarik dan itu mudah dicerna sama generasi sekarang. Itu. Terus kan kalau kata Bapak kan kayak mural-mural itu kan sudah lumayan ketinggalan zaman ya Pak? Bukan ketinggalan zaman sih. Gimana?
lebih bisa masih zaman. Mural itu masih zaman. Cuma cakupannya itu kan kurang luas. Nah. Karena nggak semua orang lewat di jalan itu. Oh iya benar. Itu kalau misalnya kayak gitu cara menangannya gimana Pak? Misalnya lebih kemana kayak gitu kan? Kalau mural kan kayaknya cuma orang-orang tertentu aja nih yang bisa lihat. Menurut Bapak tuh kayak media apa nih yang bisa lebih luas kayak gitu cakupannya? Ya kan kalau misalkan kita berbicara mural kan itu seni yang statis di tempat itu. Kalau misalkan mural, sekalipun mural itu ditaruh di Instagram ya sudah, hanya di Instagram itu aja kan. Udah gitu aja. Nah udah. Ketika kita berbicara itu ada banyak modelnya. Misalkan kita bisa berkarya lewat poster misalnya. Yang paling umum kan poster. Ya, kita bisa bikin poster tentang bagaimana sih cara menjaga dan apa sih yang harus dijaga, ya kan? Cara menjaga dan bagaimana caranya dan bagaimana. Kita bisa taruh di sekolah, ya kan? Karena remaja kan rentannya SMP SMA lah, kita taruh SMP SMA. Dan juga kalau misalkan kita berbicara dengan disabilitas, ya kita taruh di sekolahnya juga, ya kan? SMPLB, SMLB, kan gitu. Iya benar. Nah itu kita bisa. Nah tinggal nanti pengkelompokannya mau yang seperti apa, atau enggak kita lebih ke titik berat kenapa harus itu penting. Gitu. Kalau misalkan kan banyak macamnya, disabilitas banyak macamnya, baik fisik maupun mental. Nah yang perlu kita tekankan nih selain memperhatikan bentuknya, tapi kita secara generalisasi harus memahamkan mereka kalau kenapa sih pentingnya, itu tadi cara menjaganya dan mengapa harus dijaga. Itu seperti itu. Nah selain poster mungkin media interaktif seperti film pendek itu mungkin bisa film pendek. Nah kalau untuk yang SD SMP SMA itu mungkin bisa pakai video umasi yang simpel ya kan, yang lebih menurut mereka itu menarik gitu kan. Dan mungkin yang untuk SMA umur atas 16 tahun ke atas itu mungkin kita bisa buat ini ya, sebuah film dokumenter menjelaskan tentang maaf misalkan kayak ada kan nggak semua korban itu terkungkung, ada korban yang menjadi pembicara. Nah itu yang diundang, yang didokumentasikan agar dia udah jelaskan penyebabnya, dia jelaskan kenapa salahnya dia tidak menjaga, dan pesannya dia untuk generasinya dia yang sesama disabilitas tuh apa. Itu mungkin untuk sekarang tuh lebih enak, itu bisa dinikmati segala kalangan kalau untuk film pendek. Ya berputar di entah itu film pendek ada narasinya, cerita, ataupun hanya bentuk dokumenter. Itu menurut saya di generasi sekarang tuh lebih engaging. Ya filmnya nggak usah panjang-panjang, 2 menit 3 menit itu mungkin lebih cukup. Yang jelas poinnya cuma satu, pesannya tuh tersampaikan. Karena kan yang kita cari kan media penyampai pesan nih. Bagaimana apa yang kita susun, apa yang PKBI susun buat kampanyenya itu, kampanye anti kekerasan seksual ya. Itu tuh bisa tersampaikan. Nah itu. Jadi susun dulu draftnya, apa yang mau disampaikan, baru nanti medianya tuh bisa ngikut. Entah di Instagram, film kan Reels ada tuh. Iya benar. Bikin Reels, TikTok bisa. Itu media-media kayak gitu yang dicoba digali. Dicoba diusahakan lah lewat situ. Gimana caranya itu bisa menarik buat semua kalangan, itu bisa menyampaikan pesan sebuah kalangan. Misalnya gitu. Misalnya kayak kadang kan kayak saya aja gitu kan, kadang kalau ngeliat aja kayak menurutnya nggak penting banget gitu. Nah kadang kan kayak males gitu ya kan Kak. Ini apalagi yang kayak disabilitas yang normal aja kadang kayak mau lihat-lihat yang kayak isu kesehatan aja tuh kadang tuh kayak saya tuh males kan Kak, kayak aduh males banget nih kayak gitu buka-buka. Nah itu tuh kayak menurut Kakak tuh gimana ya kalau misalnya tuh supaya kayak orang tuh yang nonton banyak gitu yang ngeliat gitu, nah cara tanggapannya tertarik buat membaca melihatnya gitu. Karena target kita yang pertama kan kita udah punya target sasaran nih, remaja. Nah kita lihat nih sekarang remaja lagi senangnya apa. Itu kita lihat itu dulu. Misalkan apa isu sekarang yang paling hangat nih? KDRT. Nah itu mungkin bisa dijadikan entah bentuknya lain, misalkan ada parodi atau apakah gitu kan. Itu bisa, intinya hal-hal yang sekiranya itu di 5 detik pertama orang langsung kayak apa ini? Karena kalau 5 detik pertama itu udah terdengar membosankan, orang tuh skip, scroll atas, paling like lah. Kalau nggak like langsung scroll atas atau nggak klik back. Iya benar. Kan gitu. Jadi gimana caranya di 5 detik pertama itu tuh engaging.
menarik juga, nampar lah istilahnya. Apa ini? Kayak gitu. Buat yang menarik gitu ya. Gitu. Buat intinya menarik tuh untuk kalau misalkan kita itu intinya menarik buat pasar yang dituju. Itu. Kalau misalkan saya lihat topiknya ini kan nggak hanya untuk remajanya, tapi orang-orang yang apa sih istilahnya walinya, orang tuanya. Itu. Jadi kalau bisa ya gimana caranya itu engaging, penting gitu. Jadi juga saya sedikit bocoran bahwa sampai nanti kami dari PKBI akan mengadakan kerjasama dengan Kateguh terkait mengimplementasikan kesehatan reproduksi sih dengan seni. Jadi nanti para remaja disabilitas maupun non di situ mereka akan mengapresiasikan diri mereka terkait kesehatan reproduksi, entah itu lewat mungkin seni rupa atau mungkin film ataupun bernyanyi nantinya melalui lagu. Itu kan ada lirik-lirik yang bisa kita pahamin apa sih yang sebenarnya mereka rasakan. Terus habis itu lewat gambar juga mungkin bisa gambar yang abstrak seperti itu juga bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan kan, mungkin Pak? kalau misalkan untuk gini, kalau misalkan kita berbicara sama seni rupa, kalau misalkan kita punya pesan nih, pesan dan itu pun dan pasarnya juga remaja dan orang tua kan. Kalau bisa, kalau misalkan kita ngasih gambar yang surrealis atau abstrak itu dihindari, karena kan kita pengen ngasih informasi yang jelas, yang nggak ngambang, yang nggak ambigu. Sedangkan kalau kita berkarya secara misalkan bentuk karya itu surrealis ataupun mempunyai banyak makna, itu harus dihindari, karena kan kita pengennya semua punya satu pemahaman tentang kenapa sih harus menjaga kesehatan reproduksi, baik itu untuk disabilitas maupun yang normal ataupun yang non disabilitas. Itu jadi lebih ke ini sih, lebih ke tujuan utama sih. Jadi kalau bisa, kalau misalkan tujuan utamanya supaya memperjelas, ya kalau bisa jangan mengambang. Oke, keren banget nggak sih materi hari ini tentang kesehatan reproduksi dan seni rupa ya kan. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyakan lagi bisa melewati call centernya PKBI kan. Itu ada di kalau mau podcast itu lewat 0823 3954 3772. Terus kalau mau ke klinik itu 0821 5980 9778. Juga jangan lupa follow sosial media PKBI itu di Facebook Media PKBI Kaltim, IG PKBI Kaltim, dan YouTube Media PKBI Kaltim. Jangan lupa follow, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Ya, dan ditunggu nanti program selanjutnya terkait mengkampanyekan kesehatan reproduksi disabilitas bersama dengan Kateguh Budianto, Mas. Ditunggu ya. Ya, sekian podcast hari ini. Semoga mendapatkan informasi dari yang disampaikan Kateguh dan Kak Vidya. Sampai jumpa lagi di sisi lain podcast PKBI.